saya injek, ini insya Allah pasti turun. Contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini saya akan sharing ya, bagaimana caranya kita membongkar atau melepas ban mobil dengan benar ya. Mungkin ada sering kita dengar beberapa kasus untuk mur mobilnya itu tiba-tiba patah atau lepas di jalan. Nah, itu mungkin ada beberapa teknik yang mungkin salah diterapkannya ya. Jadi yang pertama, kalau kita membongkar ban mobil adalah sebelum kita dongkrak, kita kendorkan dulu bautnya ya, seperti ini. Jadi kita kendorkan dulu, karena apa, kalau setelah didongkrak ini nggak bisa ya, banyak kan ikut muter. Nah itu, jadi kita kendorkannya adalah jijak ya, yaitu bagian atas, yang kecuali ya bagian bawah, sudah itu adalah di depan. Tujuannya apa? Biar nanti dia kendornya itu sempurna. Nah itu ya. Jadi setelah bagian sini, sudah itu bagian sini ya kan, kita kendorkan. Setelah itu bagian sini, setelah itu bagian sini, kan ini cuma 4 ya. Nah setelah kendor, nah barulah kita dongkrak ke atas ya. Ini dongkraknya sudah saya pasang. Jadi ban sebelum kita dongkrak, kita pastikan ban belakangnya, karena ini yang saya buka ban depannya. Ban belakangnya salah satunya adalah kita kasih ganjel, yaitu depan dan belakang. Baru kita pastikan biar kalau seandainya posisi kita di miringan atau ditanjakan itu tidak berbahaya ya. Setelah kita ganjel juga kita harus masukkan handle rem tangannya ya. Nah ini handle rem tangannya kita masukkan. Selain itu adalah di giginya. Biasanya ini untuk tambah safety-nya ya. Jadi biar tambah lebih safety-nya. Baru kemudian kita dongkrak. Setelah kita dongkrak ya tidak usah tinggi-tinggi ya, dikira-kira saja. Sudah itu kita lepas untuk bautnya. Ini gampang ya. Jadi kita tinggal lepas saja. Ya usahakan naruh baut ini ya jangan jauh-jauh ya. Jangan dilempar. Nanti kalau masangnya susah kita. Ini sudah terlepas ya. Yang selanjutnya begitu ini ban sudah terlepas, itu jangan lupa ya, untuk sebagai safety kita, itu adalah ban kita taruh di bawah sini ya. Kita taruh di bawah sini ini ya, sambil kita yaitu untuk masang ban serep di sini ya. Ini tujuannya apa ya, kalau seandainya kita ya, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi mungkin dongkraknya ini rusak, tahu-tahu jebrot. Nah pas kita posisi masang ini dia tidak ngantem ke bawah ya. Nah ini yang kita khawatirkan, mungkin pas kena kaki kita atau tangan kita. Nah kalau seandainya ada bantalan ban di sini, ini adalah sebagai safety-nya ya, sebagai safety-nya biar ini tidak biar ini tidak sampai ke bawah. Nah itu, jadi kita letakkan di sini itu ya. Itu adalah untuk melepasnya. Nah sekarang adalah untuk memasangnya juga harus memakai teori ya. Juga perlu diperhatikan ketika kita mengencangin ban, itu usahakan sesuai dengan kemampuan daripada murnya ini ya. Ini murnya ini disesuaikan dengan kemampuannya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah kunci roda. Saya ambil 2 contoh ya kan. Ini 2 contoh kunci roda ini, dia panjang untuk tuasnya sini adalah sama. Nah ini ya, ini sudah ada ukurannya. Jadi kalau seandainya kita mengencangin ban ya kan, itu kalau seandainya ini sudah kita masukkan ke dalam bautnya sini ya kan, sudah itu kita kencangkan, ini kita injak, kita berdiri itu sampai mati ya, istilahnya itu sampai nggak bisa muter lagi. Itu berarti sudah cukup. Nah, tidak usah ditambah lagi, yaitu pengungkit di depannya seperti ini contoh ya kan, ditambah pengungkit di depannya seperti ini ya. Ditambah pengungkit di depannya seperti ini, sudah itu kita injak, itu otomatis dia tetap akan muter bautnya itu. Tapi yang muter itu bukan bautnya, tapi murnya juga ikut muter. Jadi mur yang ini dia ikut muter. Nah akhirnya apa, itulah yang menyebabkan terjadinya putus di jalan. Karena apa? Karena bukan hanya bautnya yang ikut muter, karena aturan bebannya itu sudah cukup, tapi tetap kita paksa untuk muter dengan kita pasang yaitu penambahan penuas untuk di kunci rodanya. Kalau pakai penambahan penuas ini usahakan jangan diinjak. Nah itu kadang-kadang kesalahannya di situ ya.
Karena apa? Karena akan menyebabkan murnya ini juga ikut terputar sehingga akhirnya bisa pedot, bisa patah di jalan. Yang juga perlu kita perhatikan adalah ketika kita memasang bautnya itu usahakan jadi jangan sampai seret ya. Jadi usahakan memasang bautnya itu adalah tegak lurus seperti ini. Seandainya kita pasang itu agak seret, itu mungkin kita ganti dulu dengan baut yang lainnya ya, sehingga dia masuknya itu normal. Karena mungkin itu bukan jodohnya atau bukan bautnya. Kalau seandainya seret ini kita paksakan dengan kunci, itu takutnya terjadi slack di dalam dratnya ya, baik drat murnya maupun drat bautnya. Nah itu juga cukup berbahaya kalau seandainya jadi slack ya. Terus yang tak kalah penting adalah usahakan juga kunci roda yang dipakai ini adalah yang agak bagusan ya, sehingga kita memasukkan itu di sininya itu tidak slack ya, jadi dia tidak kalah. Nah kalau kalah ya nanti kadang-kadang kita untuk membuka ke depannya itu di baut-baut sininya susah ya kan gitu, jadi agak lebih ribet lagi. Jadi usahakan kalau memilih kunci roda itu kunci roda yang bagus. Nah, itu kencangkan mungkin yang bagian atas sini, sudah itu jangan yang langsung ke bawahnya ya atau sininya, tapi kita ambil di depannya sebelah sini, ini yang kita kencangkan. Nah ini ya, nah ini yang kita kencangkan. Sehingga apa? Sehingga dia posisinya ini, ban ini apa, pelek ini menyatu dengan sini, piringan sini dia rata. Jadi dia tidak mereng. Nah, terus yang selanjutnya adalah usahakan di dalam mengencangin ban ini sebelum dongkrak diturunkan itu usahakan adalah sekencang mungkin ya, walaupun mungkin banyak ikut muter ya, tapi usahakan sekencang mungkin. Setelah kencang baru dongkrak diturunkan. Nah, kadang-kadang kita ban baru dipasang, bautnya belum kita kencangkan, dongkrak sudah kita turunkan. Nah ini juga berakibat bisa mematahkan yaitu mur. Karena apa? Karena begitu posisi dongkrak itu diturunkan, terus ban ini mengenai tanah, otomatis dia memakai berat. Otomatis dia udah ada beban ya. Jadi ada beban dari mobil kendaraan itu. Padahal kondisi apa itu peleknya ini belum rapat. Nah sehingga pas kita rapatkan dia ada beban sehingga dia setengah terpaksa. Jadi baut ini mengencangkan di murnya itu setengah terpaksa. Nah itu akhirnya apa, mur itu bisa ketarik. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan kadang-kadang mur itu bisa pedot di jalan. Jadi usahakan ini sudah kenceng semua, istilahnya tidak bisa diputar lagi ya, seperti ini ya, sambil ditahan bannya. Nah setelah kira-kira sudah tidak bisa diputar lagi ya, baru dongkrak itu diturunkan ya, dongkrak itu diturunkan. Ini ya, ini kalau kira-kira memang sudah tidak bisa, baru dongkrak itu kita turunkan. Setelah kondisi ban turun sama ya, jadi mengencangkannya adalah sama ini, baut ini kita kencangkan dulu, setelah itu adalah baut di atasnya, ya kan? Kita kencangkan sampai kencang ya. Baru setelah itu adalah baut di atasnya. Jadi cukup gampang ya. Ini saya pakai tambahan pengungkit, jadi tidak akan saya injek ya. Jadi secukupnya saja sampai dia tidak muter ya. Ini adalah contohnya kalau saya pakai tambahan pengungkit ya. Jadi cukup sekuat tenaga kita, tidak usah diinjek. Ini adalah contoh kalau seandainya saya bilang tadi tanpa tambahan pengungkit kita injek di sininya, dia sudah tidak akan jalan lagi. Itu ya, dia tidak akan jalan lagi. Ini sudah cukup, tidak usah ditambahin pengungkit lagi. Sudah. Ini posisi sudah kenceng ya, tadi saya injek dia tidak turun. Nah ini kalau sudah saya tambahin pengungkit, saya injek, ini insya Allah pasti turun. Contoh ya, mudah-mudahan tidak apa-apa bos. Tuh, dia jalan dia. Tuh. Tuh, tapi nah itu yang berbahaya, itu bukan bautnya yang ikut muter ya, tapi murnya juga akan muter. Padahal ini kalau seandainya posisi gini ya, ini saya injek, ini sudah tidak jalan lagi tanpa pengungkit ya. Tuh. Saya berdiri di atasnya sudah tidak jalan lagi. Nah itulah kadang-kadang bahayanya kita mengencangkan baut terlalu kencang ya. Nah itu ya, jadi kalau tambahan pengungkit ini ya cukup sekuat daripada tenaga kita.
biar tidak pedot di jalan. Insya Allah itu safety, aman. Apapun beratnya orang, kalau sudah ini kenceng, dia insya Allah tidak akan jalan. Kalau seandainya sering kita lihat, kalau orang mengencangkan baut ban truk atau bus atau puso, itu kok dia ada tambahan pengungkit ya, tambahan pengungkit seperti ini sampai besi panjang ya, karena itu memang untuk kekencangan bautnya sendiri beda ya, jadi jangan disamakan dengan baut mobil kecil kan gitu. Jadi memang dia membutuhkan kekencangan tersendiri, makanya memang dia wajib harus ditambah seperti itu. Kalau itu tidak apa-apa itu, karena memang kondisi bautnya besar dan memang dia membutuhkan kekencangan yang berbeda. Nah, itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.